Para saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, khususnya para oma, opa, dan kaum lansia yang terkasih, selamat pagi. Pada hari ini, saya ingin mengajak kita untuk merenung sejenak tentang biji sesawi dan ragi yang dipakai oleh Yesus untuk menggambarkan tentang kerajaan surga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Yesus hari ini menggambarkan tentang kerajaan surga itu dengan 3 perumpamaan, yaitu gandum dan lalang, biji sesawi dan ragi. Hal kerajaan surga digambarkan oleh Yesus dengan biji sesawi dan ragi ingin menunjukkan kepada kita bahwa kerajaan surga itu pertama-tama bukanlah hasil karya kita manusia semata, tetapi itu adalah karya rahmat Tuhan, di mana Tuhan berkarya di dalamnya secara penuh rahasia. Seperti biji sesawi yang sangat kecil, benih yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi ketika dia bertumbuh, berkembang, dia menjadi besar, lebih besar dibandingkan sayuran yang lain, dan bahkan dia menjadi besar seperti pohon, dan burung-burung dapat bersar di cabang-cabangnya. Suatu gambaran yang mengingatkan kita bahwa kerajaan surga itu memang bertumbuh dan berkembang dari dirinya sendiri karena Tuhan berkarya di dalamnya. Kemudian digambarkan juga seperti ragi. Ragi sebagaimana kita tahu, ketika dicampurkan dengan adonan, dia akan membuat adonan itu berkembang dengan begitu baik. Kecil sekali ragi yang dicampurkan pada adonan, dia akan memberikan dampak yang besar. Hal kerajaan surga juga kiranya demikian. Setiap pewartaan Injil kepada umat beriman itu selalu memberikan dampak yang besar, memberikan pertobatan dalam hati setiap umat beriman dalam kapasitasnya sebagai pribadi. Kita manusia memang tidak bisa melihat secara kasat mata. Kita manusia memang tidak bisa melihat secara nyata. Pertobatan itu bisa kita ukur dengan ukuran kita, tetapi sejatinya ada pertobatan yang terjadi di dalam setiap umat beriman. Saudara-saudari yang terkasih, Roh Kudus itu menyertai setiap pewartaan Injil. Maka setiap karya pelayanan demi kerajaan surga, walaupun tampak kecil, tampak sederhana, tampak belum membuahkan apa-apa, itu kiranya bukan membuat seorang pelayan untuk berhenti, untuk merasa kecewa, untuk merasa bahkan mengambil keputusan untuk mundur. Sebab Tuhan bisa berkarya dari hal yang kecil, yang sederhana, bahkan yang barangkali tampak belum terjadi apa-apa. Pada waktunya Tuhan akan menyatakan itu, mendirikan kerajaan surga itu secara nyata. Saudara-saudari yang terkasih, manusia melihat apa yang dapat dilihatnya secara kasat mata, mengukur keberhasilan, kegagalan dari ukurannya sebagai manusia. Tetapi Tuhan melihat lebih dalam. Tuhan melihat pada lubuk hati manusia, hati yang mendasari setiap karya pelayanan manusia. Mungkin manusia merasa gagal, mungkin manusia merasa kecewa, mungkin manusia merasa terbebani dengan karya-karyanya. Tetapi Tuhan melihat lebih dalam, apa yang mendasari karya pelayanannya, itulah yang berharga di mata Tuhan. Para saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengajak kita semua supaya mari kita terus setia pada karya pelayanan
yang kecil dan sederhana. Mari kita setia pada pelayanan yang kecil, karena pelayanan kita yang kecil itu akan menyiapkan kita pada pelayanan-pelayanan yang lebih besar. Yesus bersabda, siapa yang setia pada perkara kecil akan setia pada perkara yang besar. Tuhan akan menganugerahkan tanggung jawab yang lebih besar pada orang-orang yang mau setia. Jangan mengukur keberhasilan kita dari kecil besarnya, tapi mari kita mengukur dari setiap karya pelayanan itu, tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Jangan takut juga untuk menjadi kecil. Jangan merasa minder juga kalau kita orang yang kecil, orang yang sedikit jumlahnya. Karena kecil dan sedikit bukan berarti tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun kehadiran kita kecil di tengah masyarakat, kehadiran kita kecil di tengah gereja, kehadiran kita kecil di tengah komunitas, kita dapat memberi sesuatu yang baik. Kalau kehadiran kita ini disertai dengan perbuatan yang baik demi kemuliaan Tuhan, pasti para saudara-saudari, di situ akan orang bisa melihat Tuhan yang hadir. Santo Paulus pernah berkata, kerajaan surga itu bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran, damai, sejahtera. Di mana kita berada, hidup benar, hidup jujur, damai, itulah para saudara-saudari yang menjadi ukuran kita semua demi membangun kerajaan surga. Kalau itu kita gumuli, kalau itu kita setia di dalamnya, maka percayalah kerajaan surga itu akan berdiri kokoh kuat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini gereja juga merayakan Hari Kakek Nenek dan Lansia Sedunia. Saya melihat di antara kita juga banyak yang hadir di sini. Hal pertama yang mau saya katakan kepada Anda semua, para oma-opa dan kaum lansia, bersyukurlah Tuhan menganugerahkan hidup hingga saat ini. Usia itu adalah rahmat dari Tuhan, bukan? Saya beberapa kali melayani sakramen perminyakan, usia mereka 70-an, 80-an. Dan saya melihat memang itu adalah hidup itu, memang usia itu adalah anugerah yang sangat berharga dari Tuhan. Dan mereka boleh terus, walaupun di tengah sakit penyakit mereka boleh tetap berharap kepada Tuhan. Gereja hari ini mengajak kita semua supaya kita saling memberikan rasa hormat. Yang muda memberi hormat kepada yang tua memberi hormat kepada yang muda. Mengapa? Karena gereja melihat para oma-opa sekalian dan kaum lansia, kalian adalah gambaran masa depan mereka yang muda. Gambaran masa depan kami yang muda-muda ini. Harapan kami di masa yang akan datang. Tua itu adalah sebuah kepastian. Dan yang muda-muda ini, yang muda adalah buah dari doa-doa para oma-opa sekalian. Anda pasti sering berdoa, bukan? Supaya Tuhan menganugerahkan hidup di tengah keluarga, mendoakan anak-anaknya, mendoakan cucu-cucunya, supaya boleh bertumbuh dan berkembang dengan baik. Senang bukan menjadi orang tua, senang menjadi oma-opa yang bahagia. Saudara-saudara yang terkasih, orang oma-opa itu dan kaum lansia, biasanya mereka dikenal sudah memiliki banyak kelebihan. Pertama, tentu mereka lebih tua usianya. Kedua, ada yang bilang lebih banyak cuannya Romo katanya. Ketiga, mereka lebih banyak tersenyum. Kenapa? Karena mereka senang sekali melihat anak-anaknya, cucu-cucunya, atau mungkin juga cicit-cicitnya. Banyak orang-orang tua itu melihat sebenarnya yang paling membahagiakan bukan lagi hal yang lain, tapi kehadiran cucu-cucu dan cicit-cicit di tengah keluarga mereka. Tapi yang lain, mereka juga lebih rentan pada penyakit, iya kan? Kita akui itu.
lebih rentan pada penyakit karena memang tubuh kita sudah mencapai tahap yang sedemikian tua. Tapi juga mereka lebih dekat dengan Tuhan. Setiap kali saya berapa kali kunjungan para oma opa, kita melihat mereka kalau kita datang di mana mereka duduk atau mereka terbaring, di dekatnya itu selalu ada benda-benda rohani, entah rosario, entah buku-buku novena atau hal yang lain. Artinya mereka semakin mendekatkan diri mereka kepada Tuhan lewat doa-doa mereka. Tetapi para saudara-saudari, lebih dari sekedar itu, kiranya pada hari ini gereja juga ingin berterima kasih kepada Anda sekalian para oma opa, kaum lansia. Karena pertama-tama kalian telah menjadi teladan kesetiaan bagi gereja, teladan kesetiaan bagi komunitas dan bagi masyarakat. Karena Anda telah menjadi teladan kesetiaan, setia kepada pasangan, setia kepada gereja, setia kepada Tuhan. Kalau yang muda banyak kelebihannya, yang muda harus kita akui bahwa kita masih banyak kurangnya. Kurang apa? Kurang pengalaman untuk setia. Oleh karena itu para saudara-saudari, para oma opa yang terkasih, pada hari ini gereja mengundang Anda, jadilah pendoa yang baik. Doakanlah anak-anak dan cucu-cucu Anda supaya boleh terus bertumbuh dalam kesetiaan, setia kepada Tuhan, setia pada keluarga, setia pada gereja Katolik yang kudus. Saudara-saudari, mari kita saling melayani. Tuhan memberkati.